memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun,
seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bagaikan tanah
selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama dengan keluarga kita untuk kita bersekutu pada doa pada malam hari ini. Biarlah kita senantiasa bersemangat walaupun malam hari ini kita masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita, tapi kita berharap supaya di minggu yang akan datang kita bisa beribadah bersama dengan jemaat gereja kita kembali. Dan biarlah kita senantiasa semangat walaupun kita masih tetap di rumah saja. Biarlah itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar firman Tuhan, untuk menaikkan doa kita, untuk belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama dengan keluarga kita. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, tema bulan Juni ini yaitu kebersamaan dalam keluarga yang mendatangkan berkat. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Keluargaku Sumber Berkatku dari Allah. Diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ya, keluarga. Kalau kita mengingat kata keluarga adalah salah satu lembaga yang sudah didirikan dari Allah ya, awal pertama kali. Nah, tujuan adanya keluarga adalah mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan dan memancarkan kasih Allah kepada masyarakat. Ya, keluarga inti pastinya terdiri dari ada ibu, ayah, dan anak-anak. Setiap anggota keluarga itu pasti memiliki peranan masing-masing. Dan pada malam hari ini mari kita akan belajar apakah peran kita sebagai anggota keluarga. Yang pertama yaitu peran seorang ayah atau suami ya. Pertama takut dan taat kepada Allah. Takut dan taat kepada Allah itu pasti setiap manusia orang yang sudah percaya hendaknya takut dan taat kepada firman Tuhan. Lalu mengasihi istri seperti ia mengasihi tubuhnya sendiri. Itu di Efesus 5 ayat 28. Ketika kita mengasihi diri kita, pasti kita tidak akan membiarkan tubuh kita terluka, perasaan kita disakiti, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah mengajarkan supaya suami itu mengasihi istri seperti ia mengasihi tubuhnya sendiri. Kemudian mengutamakan kasih dengan tidak kasar kepada istrinya. Mengutamakan memberi bukan menuntut ya. Jadi berusaha memberikan yang terbaik untuk istri. Bukan menuntut kamu harus menjadi istri yang seperti ini padahal diri kita sendiri tidak mau memberikan itu. Sebagai suami juga harus bijaksana dan menghormati ya. Terus tetap saling menghormati. Kemudian mengasihi anaknya dengan tidak menyakiti anak. Menjadi kepala rumah tangga yang memposisikan diri sebagai gembala bagi keluarganya, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi menjadi seorang suami atau kepala keluarga itu tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya saja. Jasmani tercukupi, secara keuangan tercukupi ya, tetapi rohaninya tidak diperhatikan. Ataupun hanya memikirkan rohani saja, jasmaninya tidak. Itu tidak bisa ya, harus seimbang. Jadi jasmani rohani harus. Jadi memastikan seluruh anggota keluarga ada pada jalan keselamatan. Memastikan seluruh anggota keluarga itu rajin beribadah, takut akan Tuhan, pokoknya berada dalam jalan keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman, bukan menjadi suami atau ayah yang ditakuti dan membuat anggota keluarga menjadi tidak nyaman ketika berada bersama dengan kita. Orang tua yang menjadikan anak itu nyaman ya, betah di rumah. Jadi ketika istri di rumah ada suami merasa takut karena biasanya kalau ketemu itu cuma perintah-perintah tok. Hanya pengen menuntut ini menuntut itu ataupun jadi seorang ayah. Anaknya juga takut karena ketika dipanggil atau apa pasti dia dimarahi sebetulnya. Jangan ya. Lalu mendidik anak dalam firman Tuhan, Amsal 29 ayat yang ke-17. Nah tadi udah tugas seorang suami atau ayah ya. Kemudian tugas seorang istri, ibu. Yang pertama takut dan taat kepada Allah.
mengasihi suami, artinya taat dan tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Menjadi penolong bagi suami, menjadi penolong ya. Belajar menjadi penolong bukan perongrong gitu ya. Karena Allah menciptakan wanita itu untuk menjadi penolong yang sepadan. Karena Allah melihat bahwa Adam itu membutuhkan seorang penolong, tidak bisa sendiri. Jadi menjadi seorang istri itu harus menjadi penolong bagi suami dan bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Mendidik anak-anak dalam firman Tuhan. Amsal 29 ayat 17. Nah, itu tadi tugas seorang suami, tugas seorang istri ya, ibu, ayah. Dan juga pasti sekarang tugasnya seorang anak. Kalau di sini saya memposisikan diri sebagai anak ya. Karena saya di sini belum menikah, jadi ya kita belajar bersama-sama dan melihat apa kita sudah selama ini melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Kemudian menjadi tugas menjadi seorang anak. Yang pertama, takut dan taat kepada Allah yang pastinya. Mengasihi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Mengasihi adik atau mengasihi kakak. Gitu. Taat kepada orang tua, Efesus 6 ayat 1. Menghormati orang tua, mendengarkan didikan dan ajaran orang tua. Amsal 1 ayat 8. Ya, dari tadi kita sudah belajar tentang apa peran dari ayah, suami, ayah sebagai suami seperti itu ya, terus ibu sebagai istri dan anak. Kalau saya melihat dari firman Tuhan ini, saya jadi ingat tentang satu judul film ya. Judul film tentang yang nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, di situ saya pernah melihat film itu, saya merasa bahwa itu bagus ditonton kalau setiap keluarga menonton bersama-sama. Jadi di situ ada tugas jadi seorang ayah itu seperti apa, seorang suami, seorang istri, seorang anak, adik, kakak. Di saat ada suatu masalah, dia harus seperti apa, di situ ada diceritakannya. Jadi kalau yang belum nonton mungkin bisa nonton karena bisa di-download sekarang ya pasti. Ya, kita sudah belajar tadi tugas-tugas itu, apakah selama ini kita sudah melakukan semuanya itu? Ya, hendaknya kita belajar, kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar jadi seorang anak yang sesuai dengan apa yang seharusnya tugas saya menjadi seorang anak ya. Ketika kita mau taat kepada Allah dan menyadari tugas kita masing-masing sebagai anggota keluarga, baik itu perannya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, dengan sungguh-sungguh sukacita melakukannya, pastilah dalam keluarga kita ada ketenangan, ada damai sejahtera. Tidak adanya lagi orang tua yang memarahi anaknya karena anaknya tidak taat. Tidak ada lagi yang namanya istri merasa sakit hati kepada suaminya ataupun dilukai ataupun sampai mengalami tindakan kekerasan ya seperti KDRT seperti itu karena istrinya tidak taat kepada suaminya. Atau anak yang merasa kecewa dan marah kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ya, kita harus sadar akan tugas kita masing-masing. Ketika kita merasakan berkat dalam keluarga kita, ketika kita mau menyadari tugas dan peranan kita masing-masing. Kita merasakan berkat dalam keluarga ketika anggota keluarga yang pertama takut akan Tuhan, takut pada firman Tuhan tentunya, dan juga membangun hubungan yang baik dan menjadikan Allah sebagai pusat utama dari kehidupan keluarga kita. Tidak hanya itu, tetapi setiap keluarga pun, setiap anggota keluarga harus memiliki rasa saling ya, saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu. Ketika keluarga kita ada dalam masalah, kita harusnya yang menjadi pertama kali orang yang membantu dia, bukan orang lain. Karena apa? Karena itu tugas kita sebagai anggota keluarga. Saya juga teringat dengan nasihat ibu saya waktu itu. Ibu saya juga itu nasihat dari bapaknya ya, jadi kakek gitu ya, kakek saya itu mereka menasihati bahwa mana yang punya dia ya yang membantu. Jadi kalau ada saudara yang kesusahan, kamu punya sesuatu yang buat bantu ya harusnya kamu yang membantu bukan orang lain seperti itu ya. Jadi sampai sekarang pun
itu pun diterapkan dalam keluarga saya seperti itu. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang namanya mantan anak, mantan orang tua, mantan adik, mantan kakak seperti itu ya. Kalau mungkin mantan istri, mantan pacar, mantan tetangga mungkin itu ya ada, tapi kalau mantan keluarga itu enggak ada ya. Jadi kita harus saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu, saling memahami tugas masing-masing. Karena ketika kita memahami tugas kita masing-masing sebagai anggota keluarga, baik itu sebagai ayah yang berperan juga sebagai suami, sebagai ibu yang berperan juga sebagai istri, dan menjadi anak, hendaknya kita melakukan tugas itu dengan tulus, dengan sukacita, maka keluarga kita akan sukacita dan berkat Tuhan akan kita rasakan. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi itu ya, berkat bagi keluarga kita kalau kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, dan melakukan setiap tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Mari kita akan menutup ibadah doa kita, firman Tuhan ini biarlah dapat menjadi berkat. Kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar ya sebagai anak, dan biarlah firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita kalau yang sudah melakukan tugas itu ya marilah pertahankan selalu, dan apa yang belum kita koreksi lagi dan berusaha untuk menuruti segala firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati kami, memberkati keluarga kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa memiliki kerendah hatian untuk kami mau melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Biarlah baik yang menjadi seorang ayah, suami, ibu atau istri dan anak-anak bisa saling bersatu, bisa saling mengasihi, sehingga dalam keluarga akan tercipta suatu damai sejahtera dan kami bisa merasakan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah Bapa, haleluya, amin.
kasih